Halo ladies and gentlemen, apa kabar nih sahabat Fosman? How's your day? I hope your day is filled with happiness. Pada episode kali ini bersama saya Indah Rianingsih, staf Dewan Sciencepreneurship 2021 akan membahas fenomena yang sering dialami oleh sebagian besar remaja di Indonesia. Mari kita pikirkan sejenak bahwa kita semua berhak untuk bahagia. Tapi bagaimana jika yang membunuh kebahagiaan itu adalah diri kita sendiri? Bagaimana jika yang membunuh kebahagiaan itu adalah dari dalam diri kita sendiri? Dan bagaimana jika yang membunuh kebahagiaan itu adalah pikiran kita sendiri? Rasanya pasti mengerikan. When people said, you must live with position mindset. But, bukankah tidak semudah itu? Tidak semudah untuk kembalikan telapak tangan. Yang pada akhirnya, beragam manusia di muka bumi dengan sejuta pikiran ini akan kembali dengan pola pikirnya masing-masing. Bahkan, jika pikiran itu akan membunuh diri mereka sendiri. Pada malam nan gelap, di tengah hening serta dinginnya rembulan, ketika entah itu bulan purnama atau sabit, pernahkah kamu dipeluk rasa cemasmu sendiri begitu erat hingga rasanya kau sungguh sulit untuk bernafas? Atau dada yang menyesak dengan air mata yang entah sejak kapan mengaliri pipimu begitu saja? So, what's that overthinking? Sebenarnya, overthinking bukan merupakan suatu disorder atau gangguan. Overthinking merupakan suatu perilaku di mana kamu melakukan hal itu berulang kali. Pada akhirnya, berubah menjadi suatu kebiasaan yang terekam di alam bawah sadar kamu. Tentu hal ini bisa jadi kebiasaan yang sangat buruk. Makanya, kamu harus bisa untuk mengatasi masalah tersebut. Apa sih tanda-tandanya kamu itu overthinking? Ya, kamu merasa cemas secara berlebihan. Kamu juga terlalu sering untuk memikirkan perkataan orang lain. Yang di dalam kehidupan sehari-hari bagian ini susah untuk dihindari dan beberapa dari mereka yang mengomentari diri kamu di hari itu. Selama komentarnya membantu dirimu untuk menjadi lebih baik, tentu it's okay. Tapi bagaimana jika komentarnya berbau negatif? Kalau kamu merasa terus memikirkan perkataan mereka, kemungkinan besar kamu punya kebiasaan overthinking nih. Kemudian kamu takut untuk memulai sesuatu yang baru. Kamu takut untuk melakukan kesalahan, entah karena takut jadi bahan omongan orang lain, sampai takut bahwa diri kamu itu akan gagal. Padahal, kamu sendiri juga belum tentu tahu gagal atau tidaknya usaha sebelum kamu mencobanya. Lalu, apa sih bahayanya jika kamu terus mengalami overthinking? Overthinking meningkatkan peluang kamu untuk memiliki gangguan mental. Overthinking juga membuat kamu kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Overthinking mengganggu kualitas tidur kamu. Overthinking dapat mengganggu kesehatan tubuh kamu. Overthinking juga dapat menghambatmu untuk bergerak lebih maju. Menurut buku Terapi Berpikir Positif karya Dr. Ibrahim Al-Fiqi, dikatakan bahwa karena kekuatan manusia itu terletak pada pikirannya, sehingga bagaimana kita hari ini tergantung dari apa yang ada di pikiran kita saat ini. Serta besok tergantung kemana pikiran membawa kita.
Penulis juga menjelaskan bagaimana pikiran yang kuat bisa melahirkan mindset yang kemudian mempengaruhi sistem kerja akal bawah sadar kita. Selain itu, dalam buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring, ada beberapa tujuan utama penulisannya, yaitu hidup bebas dari emosi negatif dengan cara memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hidup mengasah kebajikan, yaitu kebijaksanaan, keadilan, keberanian, serta menahan diri. Rasa cemas, ketakutan, malu, bersalah, dan sebagainya biasa menjadi penyebab dari overthinking. Cepat atau lambat, jika tidak segera diatasi, overthinking will kill you, your happiness, anything. So, gimana cara mengatasinya? Kamu harus mengikhlaskan masa lalu. Ya, ini memanglah sangat sulit. Tapi percayalah, ketika kamu berhasil sampai di fase ini, rasanya luar biasa lega. Kemudian, tetap fokus dan mencari solusi. Lalu, kamu bisa menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Setelah mengenal lebih dalam tentang overthinking, maka berpikir dengan bijak dan juga bertindak merupakan solusi terbaik untuk mengatasi kebiasaan kurang baik ini. Jika masih tetap kesulitan menghadapi overthinking dan mulai mempengaruhi kehidupan sehari-hari, maka jangan ragu ya untuk konsultasi terhadap tenaga profesional untuk mendapatkan penanganan yang terbaik dalam menghentikan kebiasaanmu yang overthinking itu. So, gimana? Kalian masih tertarik buat overthinking? Pastinya enggak dong ya. Ya, jika kalian tertarik untuk mendengarkan podcast-podcast yang lain, kalian bisa nih subscribe channel YouTube Fosman Indonesia dan follow Instagram Fosman. Saatnya saya, Indah Rianisi, undur diri. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.